Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring atau secara online. Nah, di sini kita masuk materi prakarya kelas 7. Di sini ada bab 1 tentang kerajinan serat alam. Nah, sebelum kita masuk materi, sini Bapak beritahu bagi kalian yang belum punya buku itu dicatat. Terus kalau ada yang sudah punya buku itu cukup disimak video ini. Nah, kalian sambil nyimak sambil buka bukunya, sesuaikan di buku kalian materi yang ada dalam video ini. Oke, jenis dan karakteristik bahan serat alam. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat digunakan sebagai bahan baku tekstil. Nah, tekstil itu adalah kain. Di sini ada jenis-jenis serat. Jadi kalau jenis-jenis serat itu secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada dari serat alam dan serat buatan. Nah, kalau serat alam itu adalah terbentuk secara sendiri. Ya, terbentuk secara sendiri yang berasal dari alam. Nah, dan serat buatan, serat buatan adalah serat yang melalui proses pembuatan yang dibuat oleh manusia, walaupun bahan dasarnya ada dari alam. Tapi karena dia melalui proses, maka disebut dengan serat buatan. Nah, serat alam terbagi dalam kategori besar, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan, hewan, materi, dan anorganik. Kapas, rami, dan kapuk adalah beberapa contoh serat alam yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan wol dan sutra adalah berasal dari hewan. Sementara serat asbes adalah contoh serat yang berasal dari material anorganik. Itu adalah bagian dari serat alam. Serat buatan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu serat yang bahan bakunya berasal dari alam. Polimerisasi lanjutan seperti viskosa, asetat, kufromanium, dan sebagainya. Ada juga serat buatan yang bahan bakunya berasal dari hasil sintesis polimerisasi, misalnya adalah polyester, nilon, poliuretan, olivini, dan lainnya. Sedangkan itu serat yang berbahan dasar anorganik, misalnya serat logam, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah bahan serat alami dan karakteristiknya. Bahan serat alam yang berasal dari alam, limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Nah, di sini kita karakteristik dari atau jenis-jenis dari serat alam. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Terus ada serat dari hewani dan ada yang berasal dari serat mineral. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Karakteristik adalah bahan serat alam yang halus, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4 jenis berikut. Serat dari biji. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya adalah biji kapas dan kapuk. Kalau kalian sering, mungkin di kampung kalian ada pohon kapas. Nah, itu bijinya diambil, diolah apa? Misalnya ada bisa bantal, terus bisa jadi tilam. Nah, itu dari kapuk. Kalau sekarang kan sudah bantal. Kalau tilam itu biasanya sekarang sudah menggunakan spring bed lah. Jadi agak susah mencari tilam-tilam yang dari kapuk. Nah, bahan tekstil dari selulosa kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar.
kota dari tumbuhan. Serat dari batang. Serat dari batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang berkambium atau tidak berkambium. Contohnya adalah pohon anggrek, pohon melinjo, mahkota dewa, beringin, yunkori, flex, jute, rosella, henep, rami, urena, kenaf, dan sun. Nah, yang kalau yang daun contoh adalah surat daun mendong atau burung tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henekyun. Nah, serat dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Nah, itulah bagian-bagian dari serat alam. Lanjut dari serat hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah menjadi bahan baku serat protesil, dan adalah staple dan filamen. Serat dari staple. Staple merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya adalah domba, alpaka, unta, cashmere, mohair, kelinci, dan pikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Serat wool ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Terus serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contoh adalah serat yang berasal dari larva, ulat sutra yang dipintal menjadi benang. Serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, bagus dan lembut, tidak mudah kusut, halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Terbagian dari jenis dan karakteristik bahan serat alami. Lanjut teknik pengolahannya. Nah, sinilah maksud adalah bagaimana cara mengolah suatu kerajinan. Nah, di sini ada beberapa teknik dan contoh serat yang akan dibuat. Nah, di sini yang pertama adalah pengolahan dari daun pandan. Tahu daun pandan? Nah, kalian pasti sudah tahu tentang pandan. Nah, ternyata daun pandan fungsinya bukan hanya untuk mengharumkan makanan, tapi juga daunnya bisa digunakan untuk serat. Nah, kalau daun pandan berarti dia berat dari serat alam yang berjenis tumbuhan. Nah, daun pandan termasuk serat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kerajinan. Contohnya adalah tas, kotak pensil, dan dompet. Secara umum, proses pengolahan daun pandan menjadikan bahan kerajinan sebagai berikut. Pertama, daun pandan dibersihkan dan dibuang durinya. Daun pandan dipotong seukuran anyaman. Jadi kita mau bikinnya selebar apa. Jadi diatur dulu daun pandan kita potong-potong sesuai ukuran yang akan kita buat. Nah, setelah didiamkan selama 6 jam, daun pandan tersebut dilemaskan dan direndam air biasa selama 4 jam. Nah, itu adalah cara pembuatan pengolahan kerajinan dari daun pandan. Yang kedua adalah pengolahan eceng gondok. Nah, eceng gondok ini biasanya tumbuhnya di sungai-sungai. Sungai-sungai itu biasanya kalau kita mungkin anggap itu, mungkin bagi yang tidak kreatif, itu adalah menjadi limbah yang mengganggu sungai untuk lewat perahu dan lainnya. Nah, tapi bagi mereka yang kreatif, eceng gondok itu bisa menjadi suatu kerajinan yang akan menghasilkan suatu ekonomi. Nah, sini pengolahan eceng gondok. Eceng gondok dapat merupakan bahan kerajinan tangan yang menguntungkan. Berikut cara pengolahannya. Pertama, eceng gondok dikumpulkan, terus dibersihkan dengan air bersih sampai bersih. Terus pemisahan eceng gondok dari tangkai. Jadi dipisahkan dulu, yang diambil cuma tangkainya aja. Nah, setelah eceng gondok dibersih, sudah dijemur di bawah sinar matahari. Nah, berapa lama pengeringannya? 6 hari atau tergantung pada ketebalan dan cuaca. Nah, setelah tangkai eceng gondok kering, kemudian dibelah sesuai ketentuan dalam desain anyamannya. Jadi ingin buat tas,
terus bisa bisa buat kotak tisu dan lain-lain. Sesuaikan kalau eceng gondoknya sudah siap dikeringkan dan batangnya sudah siap untuk dibuat. Nah, sampai sini materi kita untuk pertemuan ini. Jadi yang belum punya bukunya dicatat, catat, lihat video yang ada di sini, catat sama yang ada di video tersebut. Nanti kumpulnya kan setiap kelas tuh ada grupnya. Nah, jadi kumpul di grup. Nanti ada instruksinya setiap ada pelajaran, Bapak beritahu instruksinya. Nah, sampai sini. Nah, kalau kalian sudah nonton video materi ini, sebelum kalian tutup videonya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.